Di antara kepulan asap putih dan aroma belerang yang samar terbawa angin, terselip sebuah kisah tentang kopi. Bukan sembarang kopi, melainkan kopi yang lahir dari energi panas perut bumi yang mengikat erat kisah para petani di dataran tinggi Kamojang, Jawa Barat. Ini adalah kisah tentang seorang petani kopi yang tak pernah menyangka bahwa uap yang semula ia hirup hanya sebagai penanda keberadaan panas bumi, kini menjadi bagian dari setiap biji kopi yang mereka olah. Dulu, kehidupan para petani kopi di lereng Kamojang, Jawa Barat tak jauh berbeda dengan petani kopi lainnya di Indonesia. Ketika panen tiba, biji-biji kopi yang mereka petik ini kemudian bergantung pada kemurahan alam. Jika matahari bersinar terik, proses pengeringan bisa berjalan cepat. Namun jika hujan turun, para petani selalu diliputi rasa was-was. Biji kopi mereka bisa berjamur dan kualitasnya menurun drastis, serta membuat harga jualnya jatuh. Itu adalah tantangan yang menjadi mimpi buruk bagi mereka. Untuk tahun ini sebetulnya target kita cukup besar, tapi melihat keadaan di lapangan dan perubahan cuaca, jadi tahun ini kita untuk produksi itu mengalami penurunan sekitar 60%. Semua berubah ketika seorang petani kopi bernama Deden mendapat pendampingan dari Pertamina Geothermal Energi. Mereka tidak lagi bergantung pada sinar matahari. Mereka kini memiliki matahari buatan, yakni sebuah rumah pengeringan atau geothermal dry house yang memanfaatkan panas sisa dari operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Kamojang. Uap panas yang semula dibuang, kini disalurkan melalui pipa-pipa khusus untuk mengeringkan biji kopi dengan suhu yang terkontrol dan higienis. Geothermal dry house ini mulai terinisiasi di tahun 2018. Jadi awal mulanya inisiasi itu muncul karena tantangan cuaca yang ada di Kamojang itu sendiri. Geothermal dry house ini kita menggunakan uap sisa produksi PLTP Kamojang yang tadinya dibuang begitu saja, kita coba manfaatkan untuk pengeringan kopi. Jadi uapnya itu kita ambil dari pipa utama, kemudian kita salurkan ke dalam dry house yang di belakang saya, yang nantinya itu dimanfaatkan untuk memanaskan ruangan dan mengeringkan kopi. Proses pengeringan yang seragam dan terkontrol membuat biji-biji kopi Kamojang memiliki kualitas yang konsisten. Kelembapan biji bisa ditekan hingga batas aman tanpa resiko pembusukan akibat jamur. Bahkan aroma kopi pun semakin semerbak dengan cita rasa yang khas dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta kopi. Hasilnya kualitasnya itu lebih baik, lebih manis, aromanya lebih bagus, kualitasnya juga standar seperti itu Bu, dan ramah lingkungan. Jadi waktunya lebih cepat, kemudian ramah lingkungan, dan kualitasnya tentunya lebih baik dari konvensional seperti itu. Perbedaan dengan produsen konvensional, tentunya kita sangat ramah lingkungan karena kita menggunakan energi baru terbarukan. Bukan cuma itu, kita juga menerapkan konsep sustainability atau keberlanjutan. Jadi sisa produksi dari cangkang ataupun limbah produksi kami, kita olah kembali menjadi pupuk organik. Menggunakan direct use geothermal juga, yang nantinya produknya kita bagikan lagi ke petani untuk membantu mereka. Dari inovasi inilah lahir Geothermal Coffee Process. Sebuah metode yang mengubah nasib para petani kopi Kamojang. Selain bisa memangkas durasi pengeringan kopi yang lebih cepat, inovasi ini juga diklaim sebagai inovasi pengeringan kopi pertama di dunia
yang menggunakan energi panas bumi. Saat ini sebenarnya GCP ini sudah dipatenkan, yaitu untuk peralatan pengeringan kopi dry house yang menggunakan energi panas bumi. Itu sudah kita patenkan dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, dengan dipatenkan ini kan sudah ada pengakuan Bu ya bahwa GCP penggunaan energi panas bumi untuk pengolahan kopi yaitu dengan cara dry house itu sudah mendapatkan pengakuan dari baik domestik ataupun internasional atas orisinalitas dan keunggulannya. Berkat inovasi ini pula, petani kopi Kamojang kini telah berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi mereka. Kopi Kamojang kini telah menembus sebagian pasar Eropa dan Asia. Saat ini kami memberdayakan sampai 312 petani dari sekitar 18 kelompok petani juga. Kemudian dari dampak sosial kemudian ekonomi. Dengan GCP ini meningkatkan juga pendapatan dari petani kopi. Kalau dulunya pendapatan petani kopi dari konvensional menggunakan matahari, ini sekarang ini pendapatan mereka meningkat untuk yang green coffee bean itu lebih dari dua kali lipat. Sebagai contoh, pada rata-ratanya penghasilan mereka sekitar 250 juta per tahun, ini meningkat menjadi 560 juta. Begitu juga untuk roastingnya, kopi roastingnya itu meningkat 150% pendapatan dari pendapatan sebelumnya. Kemudian dari aspek pemasaran dengan bantuan dry house ini, image bahwa ini dikelola dengan energi bersih baru terbarukan, kualitas yang konsisten, baik, itu meningkatkan pemasaran dan saat ini sudah dilakukan, sudah menembus, bangga saya menyampaikan bahwa itu menembus pasar internasional dan kita sudah ekspor itu ke Asia dan Eropa. Mungkin Anda akan berpikir, ini hanyalah kopi. Tapi bagi Deden dan petani lainnya, ini adalah secangkir harapan. Harapan yang dikeringkan oleh panas perut bumi, diolah dengan ketekunan, dan kini siap untuk dinikmati para penikmat kopi dunia. Kamojang kini bukan hanya mengisahkan tentang sejarah panas bumi pertama di Indonesia, tapi juga tentang inovasi teknologi kopi pertama di dunia. Melihat potensi geothermal dry house ini, saya sangat melihat potensi yang sangat besar. Mengingat bahwa Indonesia adalah produsen kopi keempat terbesar di dunia dan kopi adalah komoditi kedua terbesar yang diperdagangkan di dunia setelah minyak bumi. Tentunya ini menjadi potensi yang sangat besar apabila geothermal dry house ini kita duplikasi di daerah lain penghasil panas bumi yang ada di Indonesia juga, sehingga lebih banyak lagi petani dan produsen kopi yang bisa menerima manfaat dengan geothermal dry house ini.